Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Praktikum kali ini nanti kita akan menguji jenis gelombang transversal dan jenis gelombang longitudinal. Sebelum memulai praktikum, di sini saya telah mempersiapkan alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Alat yang pertama yaitu selinki. Selinki ini nanti kita gunakan sebagai percobaan untuk mengatur gelombang. Selinki ini sifatnya sangat elastis dan sangat cocok untuk mengetahui gelombang. Kemudian yang kedua di sini ada karet gelang. Karet gelang ini nanti berfungsi sebagai untuk mengetahui arah perjalanan gelombang. Kemudian yang ketiga di sini ada kabel listrik. Jenis gelombang yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Arah rambatan gelombang biasanya maju mundur ataupun naik turun. Kemudian yang kedua ini ada gelombang longitudinal. Longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah perambatan gelombang. Ini mempunyai ciri-ciri yaitu terdiri dari bagian rapatan dan regangan. Gelombang ini merambat ke arah ke depan, kemudian partikel-partikel bekas-bekasnya juga bergerak maju mundur searah dengan arah gelombang. Praktikum yang pertama kita akan mengamati gelombang transversal. Apabila kita mengusik ujung selinki ke kanan dan ke kiri akan menyebabkan partikel-partikel selinki bergerak perpendikular terhadap arah gelombang, yaitu kiri dan kanan, bukan sejajar dengan arah rambatannya, sehingga menyebabkan adanya gelombang transversal. Kemudian yang merambat pada selinki ini adalah sebuah energi. Energi ini menyebabkan terjadinya adanya gelombang transversal. Arah rambat terjadi ketika kita menggerakkan selinki ke kanan dan ke kiri, sedangkan arah getar terjadi karena dia tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, yaitu ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, kita tetap melakukan namanya gelombang transversal, namun kali ini kita akan beri perlakuan dengan adanya karet gelang. Dan didapatkan hasil bahwasanya penambahan karet gelang menyebabkan adanya perlawanan elastis terhadap pergerakan selinki. Tetapi pada kali ini karena kekuatannya tidak kuat sehingga dapat mempengaruhi amplitudo si gerak karet. Karet gelang ini bergerak namun hanya sedikit karena tergantung pada amplitudo gelombang. Ini amplitudo gelombang yang saya berikan tidak terlalu kuat sehingga menyebabkan karet tidak bergerak begitu jauh. Pada gelombang transversal ini, arah getaran partikel selinki yaitu tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang transversal akan menyebabkan pergerakan karet gelang yang relatif kecil dibandingkan dengan pergerakan partikel selinki yang lain. Kita lakukan percobaannya sama tetapi dengan perlakuan yang berbeda, yaitu pada kabel listrik. Ini kita menggunakan gelombang transversal sama seperti sebelumnya. Namun kabel listrik mempunyai tekstur yang lebih kaku dan padat sehingga dapat memudahkan karet gelang untuk bergeser. Permukaan kabel listrik yang lebih halus dan sedikit lebih licin akan menyebabkan gesekan antara karet gelang dengan kabel listrik, sehingga karet gelang bisa bergerak lebih mudah mengikuti pergerakan dari kabel. Berbeda dengan tekstur selinki yang banyak terjadi gulungan yang menyebabkan gesekan antara selinki dan karet gelang menjadi terhambat. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan gelombang longitudinal, di mana gelombang ini arah dan getar rambat gelombang memiliki hubungan yang berbeda dibandingkan dengan gelombang transversal, di mana arah getar gelombangnya adalah sejajar, yaitu dengan maju dan mundur. Percobaan kali ini kita letakkan karet gelang di tengah selinki, maka menyebabkan karet gelang bergerak maju mundur mengikuti arah gerakan partikel selinki. Karet gelang lebih mudah bergerak karena getaran dan arah gelombang pada longitudinal adalah sifatnya sejajar, di mana gelombang bergerak ke dalam arah yang sama sehingga memungkinkan karet gelang bergerak dengan cepat maju mundur terhadap percobaan yang telah kita lakukan. Ini hasilnya dapat dilihat bagaimana karet gelang berpindah posisi dari posisi semula menuju ke posisi yang terakhir. Maka karet gelang tersebut maju dalam beberapa langkah. Demikianlah praktikum kali ini. Terima kasih.